Syukran jazakumullah khairan moderator kita yang Masya Allah kreatif, ya, inovatif, ya, dan juga lucutif, ya. Tapi Hafizakumullah, Syekh. saya ingin menyelamatkan moderator kita supaya konsisten. Tolong berikan mushaf kepada Kiai Oh iya. dulu. Iya. Nah, Iya, saya memberikan kesempatan beliau untuk minum kopi dulu, Ustaz. Takut beliau protes dan sedih. Oh iya. Iya, serahkan Ustaz, mushaf. ya, ini saya tahu semua nilai-nilainya insya Allah sudah bersemayam dalam hati dan jiwa Ustaz. Namun saya ingin berserikat dalam pahala bersama dengan Ustaz. Barakallahu fikum, Syekh. Hayyakumullah. Dan kita terhibur dengan puisinya tadi. Sebetulnya ini namanya takdir Allah saja. Saya lupa tadi pagi. Teringat saya mau bilang sama Ustaz Ikhwan, tolong buatkan puisi untuk Pak Mahfud. Iya, iya. Tapi ya mungkin ada saja hikmahnya. Nanti tolong disusulkan Ustaz. Setelah keynote speech yang beliau sampaikan. Qabla an yartadda tarfuk. Allahu Akbar. Iya. Syukran. Sangat berbahagia di sini berada di tengah-tengah para pakar dan moderator kita yang Masya Allah, ya. Saya mohon maaf tidak menyebut lagi satu persatu, Prof, Pak Kombes, Pak Kiai. Saya dapat materi tentang peran ormas Islam di dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Saya alhamdulillah sudah buatkan PowerPoint, tapi saya ingin menghemat waktu, jadi tidak usah mengikuti PowerPoint ini. Saya langsung saja ke 2 slide terakhir, ya. Saya tidak perlu banyak pengantar-pengantar lagi. Ya, nanti silahkan dibagi, di-share nanti PowerPoint ini ke para peserta. Yang mau silahkan hubungi panitia atau di website Stiba juga bisa diletakkan, ya. Ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung ke 2 slide terakhir, 2 atau 3 nih ya. Secara cepat, ormas Islam telah berkontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum kemerdekaan, malah sebelum kemerdekaan pun sudah, ya. Jadi kalau berbicara nilai kebangsaan ini, ormas Islam luar biasa. Mulai daripada NU Muhammadiyah yang sebelum kemerdekaan dan dilanjutkan ormas-ormas lain. Sekedar catatan misalnya beberapa, satu, membentuk kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa dan negara. Peran ormas Islam ini luar biasa. Coba lihat saja mulai dari Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, kemudian ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Ini semua luar biasa menanamkan nilai-nilai ini, sehingga kemudian lahir sampai ke Sumpah Pemuda, lalu kemudian pada proklamasi. Dan tadi Prof. Mahfud MD sudah menceritakan bagaimana peran tokoh-tokoh ormas itu, orang-orang yang telah terbina dari ormas untuk melahirkan karya besar, ya. Negeri ini, bangsa ini dengan nilai-nilai kebangsaan mereka tanamkan pada diri mereka dan santri-santrinya. Yang kedua, kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini luar biasa. Saya kira salah satu nilai kebangsaan yang paling tinggi ini, ya, memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, kesadaran mempertahankan kemerdekaan. Keempat, kesadaran mengisi kemerdekaan, ya, dan seterusnya di bidang dakwah, pendidikan dan sebagainya. Kelima, kesadaran dan upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari berbagai ideologi menyimpang dan gerakan-gerakan ekstrim dari dulu sampai sekarang, seperti komunisme, liberalisme maupun terorisme. Saya ke slide terakhir karena kita akan diskusi peran strategis ormas kini. Dan kalau dalam judul bahasa Arab itu misalnya Daur Al-Jam'iyatul Islamiyah, Daur Al-Jam'iyatul Islamiyah Al-Wahda Namudajan, ya. Wahda kira-kira sebagai contoh, ya. Ini karena saya ketua umum ormas dan sekaligus menceritakan sedikit peran ormas dan nyambung dengan apa yang disampaikan Prof. Muammar tadi. Saya ingin poin-poinnya dulu sebelum saya akan jelaskan. Satu, mengajarkan ajaran Islam yang benar. Ini poin penting sekali, ya. Ajaran Islam yang benar ketika dia ditanamkan, difahamkan, kemudian masuk ke relung-relung jiwa dan pengamalan sehari-hari. Ini sudah merupakan poin utama, mungkin sudah 99% ya dari dari
masalah kebangsaan selesai. Ya, masih ada satu tinggal kita tambahkan nanti itu. Ya, kenapa? Karena ajaran Islam yang benar ini ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai seperti wasatiyah, nilai-nilai kemudahan, tidak ada haraj. Ya. Kemudian nilai-nilai kasih sayang dan semua dalilnya panjang. Sayang waktu tidak ada, jadi kita tidak cukup, maka saya tidak bisa menerangkannya. Kalau nilai-nilai Islam, kalau ajaran Islam diajarkan dengan benar, dengan mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yakinlah itu, yakinlah tidak akan lahir pemikiran-pemikiran radikal, apalagi teroris itu, ya, ketika ajaran Islam ini diajarkan dengan benar. Yang kedua, langkah yang kita tempuh adalah memahamkan tentang konstitusi kita. Ini jelas tanggung jawab ormas dan ini sudah dilakukan sejak lama. Ormas-ormas menyampaikan kepada anggotanya tentang apa itu Pancasila, ya, sebagai kesepakatan. Dan alhamdulillah Wahda Islami melihat setelah reformasi ini ternyata ada sedikit kesenjangan, ya, kesenjangan. Sebab ini dinyambung pakai Sodikun. Sejak reformasi orang takut kalau dibilang bicara P4, bicara Pancasila dianggap Orde Baru. Maka ada kesenjangan membicarakan Pancasila, ya. Dan banyak anak muda tidak lagi mengetahuinya. Nah, kemarin waktu ada ada isu untuk membuat Pancasila jadi Trisila, ya, jadi Ekasila, timbul kesadaran, ya, bahwa ini perlu diajarkan kembali. Jadi ini kata orang Arab rubah dharratin nafi'ah. Kadang-kadang yang tidak baik itu bermanfaat. Gara-gara isu itu ormas-ormas berlomba-lomba lagi ngajarin Pancasila. Ini loh Pancasila yang benar, ya. Karena kalau tidak takut nanti ada yang menyelewengkannya. Jadi alhamdulillah sebagai contoh saja di Wahda Islamiyah kita dengan jelas bahwa Pancasila dasar negara, falsafah negara kita, dia adalah kesepakatan, ya, dia adalah sumber hukum, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit yang barangkali agak kurang didengarkan, ya, tentang kaitan antara Pancasila dan penegakan syariat Islam. Ya, pasti mau dengar nih kira-kira bagaimana, ya. Bagaimana upaya penegakan syariat Islam dalam bingkai konstitusi kita, Pancasila nomor 45. Saya biar agak belakang supaya penasaran, ya. Yang kedua, ketiga, membangun kesadaran konstitusi dan kesadaran hukum lainnya. Ini penting sekali. Sekedar contoh, di Wahda Islamiyah, kami selalu mengulang-ulang dari dahulu, perjuangan apapun harus konstitusional. Harus konstitusional. Ya, dan inilah yang dilakukan Nabi SAW. Tidak mau merusak kesepakatan. Dan itu dari ajaran Quran. Ya. Jadi konstitusional itu maksudnya sesuai kesepakatan. Ya. Dan Nabi SAW bagaimanapun keadaan, ya, selama kesepakatan itu terjaga, maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan kesepakatan itu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan konstitusional. Jadi seperti kata Bung Karno, yang Islam mau perjuangkan Islam silahkan. Ya, yang Kristen silahkan, tapi ada bingkainya. Dan begitu juga Prof. Mahfud selalu mengulanginya. Jadi seperti sekarang ini, apapun yang kita inginkan, jalurnya adalah konstitusi. Artinya sesuai dengan konstitusi kita dan dengan undang-undang yang berlaku. Ya, maka jangan berpikir untuk mendapatkan kekuasaan dari jalur-jalur yang lain. Ya, karena itu bisa merusak tatanan kehidupan kita. Nah, tentang kesadaran hukum lainnya. Tadi saya sudah sampaikan, tapi barangkali diizinkan saya ulang karena ada Prof. Ya. Tadi di pembukaan saya sampaikan. Dulu waktu saya pulang dari Medina, di Sulsel dan di beberapa tempat di Indonesia ada yang namanya gerakan bersama menghukum gembong perampok. Mungkin Prof ingat juga, ya. Disebut dengan Forbes. Ya. Siapa yang dari Bone? Ya. Di perbatasan itu ada di mana. Saya pulang dan saya sampaikan itu tindakan salah walaupun menyenangkan kita. Kan enak juga perasaan kalau gembong perampok itu dihukum. Iya, dihukum oleh massa. Kami dengan lantang di Wahda Islam mengatakan itu tidak benar. Ya. Walaupun terasa ada manfaatnya, itu berbahaya. Itu bisa jadi fitnah. Besok lusa
Ada yang bukan gembong perampok bisa dihukum oleh mereka hanya karena dendam. Iya, karena ini tidak melalui jalur hukum. Karena itu penghormatan pada hukum. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan ya ini yang akan terus kita gaungkan. Mohon maaf Pak Prof dan Pak Kombes, kalau ini benar-benar dapat kita kuatkan bahwa landasan kita hukum. Ya, saya kira BNPT termasuk Densus sangat menghormati hukum. Mungkin yang kurang Pak, komunikasi ke masyarakat. Ya, ketika ada tindakan ini, tindakan itu. Ini kira-kira seperti apa? Dari sisi itu sebetulnya juga kita ingin di dialog ini Pak, andaikan bisa sedikit penjelasan tentang Undang-Undang nomor 5 ya. Ya, nomor 5 itu. Itu sangat penting. Kami merasa Pak Kombes itu perlu disosialisasikan. Ya, agar kemudian masyarakat tidak terkaget-kaget. Tiba-tiba ada yang diambil misalnya. Ya, seperti itu kan beberapa kejadian. Ini benar-benar penting sehingga kesadaran berdasarkan hukum ini kita bangun. Dan alhamdulillah kita di Wahda melalui Ormas Wahda kita bahas ini. Dan dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya kami walaupun saya ketua umum ya, kita selalu kalau ada rapat Pak, ini dalam rangka membangun kesadaran hukum. Kalau ada rapat Pak, saya menyampaikan sesuatu itu mungkin pengurus baru Pak tiba-tiba bilang Ustadz itu tidak sesuai anggaran dasar. Tidak sesuai anggaran dasar atau apa? Oh saya bilang ayo kita cek ya. Artinya kesadaran hukum benar-benar ditanamkan dari awal. Yang keempat, membangun semangat toleransi. Ini alhamdulillah. Semangat toleransi baik dengan pemeluk agama lain dan ini jelas sekali lakum dinukum waliyadin. Apalagi sesama muslim. Sesama muslim alhamdulillah Wahda Islamiyah. Kami ini Pak betul-betul Allah lindungi. Sejak awal kami berdiri Pak sebagai yayasan, tiba-tiba ada fitnah Islam Jamaah. Ya, bahkan yang fitnah ini nulis buku Islam Jamaah. Lah kita ini anti Islam Jamaah. Kita dibilang Islam Jamaah, tapi kami tidak pernah emosional. Kami tidak pernah marah, tidak pernah mencari. Jadi andaikan kami ini radikal Pak, mungkin sudah banyak yang jadi korban. Orang-orang yang memfitnah kami. Ya, tapi kami walau difitnah akan tetap sebagai ahlus sunnah yang wasatiyah. Takbir. Allahu Akbar. Aplaus. Ya. Jadi alhamdulillah kami begitulah selanjutnya. 3 menit. Tinggal berapa? 3 menit sedikit lagi kalau gitu ya. Tasamu. Termasuk kadang-kadang begini ini Prof. Ya. Kami itu sering dikritik oleh sebagian teman-teman dari alumni Medina, alumni Yaman, alumni mana. Kita dianggap sebagai orang-orang yang ahli bid'ah, bayangkan. Ya. Tapi di sisi lain, perbuatan mereka dianggap dari Wahda. Ini, kemarin saya sama Ustadz Dasat, Ustadz, saya ini, kalau Ustadz Wahda semua saya acung jempol. Tapi kadang-kadang saya pusing, ada anak muda di bawah itu. Saya bilang, Ustadz, salah itu. Ya, itu Panas bukan Wahda. panas saya. Ya. Panas saya. Saya bilang Ustadz, itu bukan Wahda. Memang ada juga di Makassar mirip-mirip Wahda, ya, dan di tempat lain di Indonesia. Tapi kami tidak pernah mau menyebut, ya, kami walau mereka bicara di mimbar terang-terangan menyebut Wahda, kami tidak akan mungkin menyebut mereka di mimbar. Sebab kami punya prinsip, mudah-mudahan ini Pak Kombes, ya, salah satu prinsip di Wahda dalam menjaga toleransi, biarlah mereka salah pada kami, tapi kami tidak akan pernah salah pada mereka. Sebab mereka adalah saudara kita. Sedangkan sesama anak bangsa kita menjaga, apalagi sama muslim. Ada 2 ikatan di situ, anak bangsa dan muslim. Jadi kami insya Allah akan terus menjaga dalam kaitan dengan toleransi ini. Dan insya Allah kami ingin menjadi pelopor toleransi yang sesungguhnya. Ya, kami juga sudah sampaikan, tentu Bapak Prof tahu, mungkin Pak Kombes apalagi tadi Pak Menko sudah sampaikan, banyak isu-isu fitnah tentang Wahda radikal. Ada keadaan teroris, ya itu ada isu-isu Pak. Alhamdulillah sejarah membuktikan itu tidak pernah ada, alhamdulillah. Dan tadi Prof sudah menyampaikan karena memang dari akar permasalahan. Cuma kalau kelihatan bahwa ada hal-hal yang seperti itu, nah inilah masalahnya Pak. Kadang-kadang serupa tapi tidak sama. Seperti yang kami ceritakan. Nah ini sedikit tentang akhwat. Dahulu Pak, kita memang kadang-kadang juga gerah. Karena begitu terjadi peristiwa terorisme,
Ya kasihan akhwat kita itu dipandang, ini jangan-jangan ini teman-teman teroris ini. Muslimah ya? Muslimah maksudnya. Karena dengan pakaian mereka, ya, pakai cadar misalnya. Tapi mereka luar biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang, ya. Orang yang sabar. Dalam kondisi pandangan masyarakat seperti itu, mereka tetap sabar dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama tetangga. Karena biasanya teroris itu tidak punya hubungan baik dengan tetangga. Para akhwat kita. Dan salah satu langkah maju akhwat wahdah. Ini kita akan catat, insya Allah, dan sejarah. Bahwa kalau kebanyakan istri-istri yang terduga teroris atau yang ditunda tindak teroris itu pakai hitam-hitam, ya, sementara tidak ada juga dalil yang harus saya maka mereka beristihad, mereka sadar merubah, jangan pakai hitam-hitam, ya, pakai warna yang lain, boleh hitam jilbab, kemudian di bawahnya tidak hitam, atau bajunya hitam, jilbabnya tidak hitam, dan alhamdulillah sekedar info Prof dan Pak Kombes, ruangan ini karya para muslimah yang ada di belakang. Takbir. Subhanallah. Dalam waktu kurang lebih 2 hari saja mereka bisa menyulap ini. Ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya aula biasa yang biasa digunakan para akhwat santriwati kami, mas santri kami. Iya. Iya, ini bukan aula ini yang seperti ini. Dan kalau mereka tetap dengan cadarnya yang anggun, bisa mereka menghiasi merah putih di sini, tentu di dada mereka ada merah putih. Allahu Akbar. Jadi saya kira Kata ini Pak sedikit- Sodikun perlu diapresiasi dan diambil. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Yang kelima, kesadaran cinta tanah air. Ya. Kesadaran cinta tanah air ini alhamdulillah ini barangkali termasuk Prof. Belum tersosialisasi maksimal. Tapi kami sejak Muktamar 3 sudah memberikan gerakan sejuta cinta untuk Indonesia. Kami bisa menjelaskan bagaimana nasionalisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Bahkan ini adalah satu jalan untuk kita benar-benar mewujudkan salah satu daripada kesyukuran akan nikmat Allah SWT berupa karunia yang harus kita jaga ini. Sayang waktu sudah habis seperti katakan moderator. Terakhir sekali seperti kata Prof saya akan menyambung ini. Insya Allah Prof, insya Allah nahnu inda husni dhannikum. Insya Allah kami sesuai persangkaan baik Prof. Bahwa ini adalah vaksinator insya Allah. Sebab kami sudah coba sebetulnya orang-orang yang terpapar radikalisme, ya, atau terorisme, kalau didekati oleh orang-orang yang dia anggap tidak komitmen agamanya kuat, mereka tidak mau dengar. Ya, tapi ketika mereka melihat orang-orang yang mendekatinya, orang yang punya komitmen agama baik, semangat berdakwah tinggi, semangat juang tinggi, mereka percaya. Dan disitulah kemudian secara perlahan dimasukkan ilmu pada mereka bahwa itu jalan yang tidak benar. Marilah jalan yang lebih baik, jalan yang benar, yakni jalan wasatiyah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.